Salam, selamat malam sahabat RPK. Jumpa lagi kita dalam program Sahabat Umat, kerjasama Radio Pelita Kasih dan PGI Wilayah DKI. Makin sehat, makin cerdas, menambah iman, mengurangi beban, dan meningkatkan imun. Pada malam hari ini kita akan membahas satu renungan berjudul Tuhanlah Kekuatanku. Saya, Pendeta Pinehas Jenjengi, asal Gereja Kristen Sulawesi Tengah, mengajak kita semua sebelum merenungkan topik ini kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kasih setiamu yang melingkupi kami dalam setiap waktu kehidupan kami. Kami bersyukur jikalau pada saat ini kami beroleh waktu yang baik untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan supaya kami mampu mengerti kehendak-Mu dan terutama melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya Mazmur pasal 23 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 saya bacakan sebagai berikut. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, makin sehat, makin cerdas. Kita tentu harus mendorong diri kita untuk bisa bertahan dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi pandemi yang masih kita jalani sampai saat ini. Kita tidak tahu akan berakhir sampai kapan. Kita doakan supaya vaksin yang sudah diproses bisa kita terima, lalu kemudian bisa mengobati para pasien atau kemudian bisa membantu kita untuk lebih kuat. Saya mengingat satu kisah, ini kisah nyata dari seorang ibu, saya sebut saja namanya Nyonya Huta Barat. Beberapa tahun yang lalu dia menceritakan kesaksiannya begini. Pada waktu itu suaminya bekerja di sebuah perusahaan dengan posisi yang sangat bagus. Tiba-tiba dia mendapat kabar yang membuat dia terpukul sangat amat, bahwa suaminya meninggal disambar petir. Jadi suaminya pada waktu itu sedang bermain golf di suatu kawasan bersama teman-temannya. Hujan turun dan dia menerus dengan permainannya. Tiba-tiba petir menyambar mereka dan tepatnya mengenai dia. Dia jatuh dan meninggal di tempat. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, itu membuat dia terpukul amat sangat. Sebab apa? Dia kehilangan pegangan. Karena dia sendiri hanya seorang ibu rumah tangga dengan anak-anak yang masih kecil. Ada 3 orang anaknya. Yang pertama, kemudian yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua itu berkebutuhan khusus. Dia merenungkan, bahkan meratapi kondisinya. Siang dan malam dia hanya menangis. Mengapa Tuhan mengambil suaminya sedemikian cepat? Mengapa tidak dengan cara yang lain? Jadi dia mengalami beban ganda. Yang pertama dia kedukaan, kehilangan suami. Yang kedua, orang bercerita tentang kematian yang menurut mereka di luar hal yang biasa, disambar oleh petir. Jadi itu menjadi beban yang berat buat dia. Nah, di kamar dia menangis, meratapi keadaannya yang malang, lalu kemudian tidak mau keluar karena dia malu, juga karena dia sangat terbeban. Tetapi saudara-saudara, sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, dia lalu sadar, kalau saya begini terus-menerus, lalu siapa yang akan memberi makan anak-anak saya? Nah, dia kemudian memanjatkan doa kepada Tuhan.
Setelah dia berdoa, dia membuka Alkitab. Pas yang dia buka itu adalah Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia kemudian mengalami semacam pencerahan. Dia berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu, Engkau tidak akan pernah meninggalkan aku. Dia mengulang-ulang ayat itu, Tuhan adalah gembalaku. Bahkan dia sampai hari ini menyanyikan ayat itu dalam syair sebagaimana lagu yang kita kenal. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia ulangi itu. Kadang-kadang kalau dia ulangi itu sambil meneteskan air matanya. Dia bangkit dari kondisinya yang hanya meratapi keadaan, lalu kemudian dia pergi ke pasar, dia membeli apa yang bisa dia beli untuk dia jual. Dia beli bawang, dia beli yang lain-lain, dia bawa ke tetangga, dia bawa ke semua orang. Begitulah dia kemudian berusaha untuk bangkit dari keterpurukannya, untuk membiayai anak-anaknya. Jadi sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, begitulah hari-hari hidupnya. Dia berjuang, dia merangkak kalau perlu. Yang penting anak-anak saya bisa makan, anak-anak saya bisa sekolah. Singkat cerita, 13 tahun berlalu, maka entah dari mana seluruh berkat yang ada, anak-anaknya bisa kuliah. Kemudian anak-anaknya bisa menyelesaikan studi. Bagaimana cerita selanjutnya? Kita akan dengarkan setelah pesan yang berikut ini. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, makin sehat, makin cerdas. Anaknya yang pertama selesai kuliah, anaknya yang ketiga, karena yang kedua berkebutuhan khusus, anaknya yang ketiga itu menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran, sudah selesai. Dan anak yang kedua, karena berkebutuhan khusus, dia yang rawat. Nah, dia mengalami semacam insight ya, bahwa Tuhan itu sungguh tidak pernah meninggalkan dia. Dan seperti lagu yang dia nyanyikan, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Setelah semua dia lihat sebagai pekerjaan Tuhan yang amat dahsyat dalam hidupnya, maka kemudian dia keluar sampai dia bersaksi. Itu 13 tahun loh. 13 tahun dia berjuang. Selama ini dia hanya di rumah saja, walaupun dia berusaha mencari nafkah untuk anak-anaknya, tapi dia belum berani kemana-mana. Tapi setelah dia sadar bahwa Tuhan betul-betul membantu, menolong, bahkan memelihara dia bersaksi kepada kami. Jadi, saudara-saudara, sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, saya ingin menandaskan kepada kita semua. Lihatlah, Tuhanlah kekuatan kita dalam segala keadaan. Mungkin di antara kita ada yang mengalami kesulitan, beban, barangkali juga penyakit. Tapi ingat dan percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang bersandar kepadanya. Jadi persis seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jangan kurang imanmu, jangan kurang percayamu, jangan kurang kasihmu kepada Tuhan dalam setiap kondisi dan kehidupan kita, apalagi dalam penderitaan. Karena penderitaan itu bisa membuat kita goyah. Studi dan survei memperlihatkan banyak orang yang kemudian meninggalkan gereja, mungkin tidak lagi berdoa atau tidak lagi beribadah karena menderita atau karena kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, dan lain-lain sebagainya. Pengalaman Ibu Huta Barat yang saya kisahkan tadi kiranya cukup menolong kita untuk melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan sahabat RPK dimanapun berada. Saya ingin memberikan pencatatan sebagai perenungan saya untuk melihat Tuhan adalah kekuatan, Dia adalah gembala. Dia adalah gembala yang sejati. Gembala yang sejati itu punya kepekaan, saudara-saudara. Kalau kita menjadi sahabat bagi yang lain, maka kita akan peka. Kita akan punya kepekaan terhadap kondisi-kondisi sahabat kita. Bagaimana dia sakit atau bagaimana dia bergumul, pasti kita tahu. Tapi kalau kita tidak pernah punya kepekaan seperti itu, maka dipertanyakan kita sahabat atau bukan.
Nah, Sang Gembala sejati, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus, yang kita rasakan langsung kehadirannya, itu punya kepekaan yang sangat tinggi. Bahkan dia menyebut juga dirinya sebagai sahabat, gembala dan sekaligus sahabat bagi kita. Nah, kepekaannya itu nyata. Dia membimbing pertama-tama mulai dari umat Israel. Dia menggembalakan umat Israel sebagai domba-domba yang dia peliharakannya. Lalu kemudian dia tuntun. Nah, ini yang pertama, gembala yang baik sebagai sumber kekuatan kita punya kepekaan yang nyata, yang luas, yang dahsyat. Yang kedua, kesetiaan. Nah, Sang Gembala adalah gembala yang setia menuntun kita. Jadi saudara-saudara, saya ingin mengulas sedikit di sini bahwa gembala di sini bukan gembala yang cuma cari makan, yang hanya menggembalakan domba-domba dari tuannya untuk mendapatkan makanan. Tapi gembala yang betul-betul berani berkorban untuk kepentingan dan keselamatan gembalanya. Jadi dia akan memelihara. Yesus adalah gembala yang sejati karena ada yang hilang dia cari. Dia belum akan kembali ke rumah sebelum dia menemukan yang hilang. Dia akan mencari sampai dapat lalu menggendong dan membawanya pulang. Itu adalah gembala yang punya kepekaan dan yang kedua punya kesetiaan. Gembala yang setia. Itulah Allah kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi Allah itu setia dalam segala hal. Nah, saudara-saudara, maka itu para pendeta, pastor, atau setiap orang yang melayani di gereja disebut gembala. Kenapa kita disebut gembala? Oleh karena kita sedang menunjukkan atau mencerminkan sifat-sifat Allah yang setia untuk menggembalakan umatnya. Nah, memang kita disebut pendeta karena kata pendeta itu mau menunjukkan orang yang berhikmat sebagai seorang yang pandai, yang cendekia. Nah, tetapi kekuatan dari seorang yang pandai, yang cendekia ini ditunjukkan lewat penggembalaannya. Jadi, jangan cuma pandai cendekianya yang menonjol, tapi dia tidak menggembalakan jemaat, saudara-saudara ya. Nah, kita itu disebut gembala, dan gembala yang setia itu adalah gembala yang betul-betul melayani. Nah, saya juga ingin menjabarkan sebagai berikut, ya kita memang ditabiskan sebagai gembala, pendeta untuk jemaat, bukan menjadi politikus. Banyak pendeta sekarang menjadi politikus. Ya mau cari apa dia? Kurangkah kesejahteraannya di lingkungan gereja? Kita tidak sedang mencari kesejahteraan kita. Kita hendak mensejahterakan gembala, domba-domba yang kita gembalakan demi Tuhan dan demi untuk kemuliaannya. Tapi pertanyaannya, apakah orang tidak boleh menjadi seorang politikus? Maksud saya seorang pendeta? Boleh, tapi lepaskan kependetaanmu. Karena kependetaan itu ditabiskan untuk melayani, bukan untuk yang lain. Sebab kalau kita terjun di dunia politik itu sudah lain ceritanya. Ya, politik itu adalah suatu kepentingan tertentu atau suatu upaya untuk menonjolkan ideologi tertentu. Nah, sementara seorang pendeta yang adalah gembala, dia harus berada dalam titik keseimbangan untuk merangkul semua orang. Apakah kita tidak boleh berpolitik? Boleh. Memikirkan politik itu juga bagian dari pelayanan seorang pendeta. Untuk mengedukasi jemaatnya secara politik itu juga bagus, tapi tidak boleh berpolitik praktis. Nah, kalau ada orang yang ingin terjun dalam dunia politik secara praktis, lebih baik tinggalkan kependetaan. Karena pendeta itu tabisan untuk melayani sampai mati. Nah, kita mau mencerminkan kesetiaan Allah yang adalah gembala kita. Yang ketiga, saudara-saudara, sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, gembala yang sejati itu mengorbankan, bersedia mengorbankan dirinya. Nah, dulu saya mengingat ada seorang pendeta, pada waktu Poso, daerah saya berasal dari Poso, dilanda kerusuhan. Ada seorang pendeta James Mamahit, senior saya. Dia waktu itu dijumpai atau didatangi oleh suatu gerombolan yang hendak menyerang bahkan menghancurkan tempat mereka. Ketika dia tahu itu, dia menyuruh jemaatnya lari ke hutan. Setelah semuanya lari, dia ikut bersembunyi di hutan. Ketika sampai di hutan, dia melihat bahwa ada opah yang tertinggal di rumah. Karena itu dia kembali ke kampung untuk kemudian mengangkat opah itu. Di saat itulah dia disergap oleh gerombolan, dia disiksa luar biasa. Saya bertemu dengan dia dan saya bertanya, Pak James, apakah tidak takut pada waktu itu? Dia apa?
dia menjawab apa? Dia cuma bilang begini, Yesus saja mati di kayu salib, apalagi cuma begini. Saya kagum, dia adalah gembala yang setia. Nah, Allah kita adalah gembala yang setia, dan kita mencerminkan itu dalam pelayanan kita. Hari ini kita merenungkan sebuah topik, Tuhanlah kekuatan kita. Jangan takut, jangan menyerah ya dengan kondisi yang ada. Seperti Nyonya Huta Barat, Tuhan pasti akan menolong kita asal kita setia dalam segala keadaan untuk berserah kepadanya. Karenanya, sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, gunakan waktu yang ada untuk kita merenungkan diri kita, hidup kita. Apa yang sudah kita lakukan bagi dunia ini, bagi pelayanan kita, dan bagi warga jemaat, apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita berpelayanan. Semoga kita terus berada pada satu posisi untuk memuliakan Tuhan lewat pelayanan kita. Ingatlah, Tuhanlah kekuatan kita, dialah gembala yang sejati. Kita berdoa. Bapa di surga, tuntunlah kami Tuhan untuk melewati masa-masa yang berat ini, supaya kehidupan kami selalu berada di jalan kebenaran-Mu. Engkaulah gembala kami yang sejati. Kami berserah kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan malam ini. Saya Pendeta Pinehas Jenjengi undur diri. Shalom, selamat malam.